ku simpan perkataanmu, jujur, tulus, murni di hadapanmu. Tak ada selubung kau dapati di dalamku, dan hatiku terbuka untuk kau selidiki selalu. Ku datang padamu, Bapa terang, apa adanya, tiada yang ku sembunyikan. Yang kau lihat pada aku, semuanya ku berikan kepadamu, apa adanya, hatiku milikmu. Mari sama-sama kita nyanyikan. Kebenaranku di batinku, ku simpan perkataanmu, jujur, tulus, murni di hadapanmu, oh.
Yes Lord, apa adanya. Tiada yang ku sembunyikan. Thank you Lord. Yang kau lihat pada aku, semuanya ku berikan kepadamu. Apa adanya, hatiku milikmu. Lord, I give my heart. Lord, I give you my heart. I give you my soul. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord,
Boleh sama-sama. Our praise goes up and your rain comes down. See, our praise goes up and your rain comes down. Oh, our praise goes up. See, we shout our praise. We celebrate. King of glory entering. Oh Lord, turn it up. Hey, make it louder than any other. Lift it up and shout more over us. Turn it up. Make it louder than any other. Lift it up and shout over us, Jesus. Yang bersorak-sorai katakan haleluya. Yang bersuka cita katakan haleluya. Come on. Jiwa bebas terlepas, bersama terhempas.
Diangkat tangannya sama-sama. Katakan, tak ingin tak mau ya Tuhan. Tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hati. Dan tak mau hidup di luar kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah. Oh, tak mau Kau telah bebaskanku. Dan Yesus, kebenaran-Mu adalah milik aku. Shalom Army of God, yeay! Apa kabarnya? Senang banget kita bisa ketemu lagi di ibadah online hari ini. Dan seperti luar biasanya, kita mau menyambut teman-teman yang baru pertama kali join di ibadah online hari ini. Kami ingin mengucapkan welcome home, welcome to Army of God Jabodetabek. Kita senang kalian bisa join bersama-sama dengan kita, tapi kami juga rindu kalian bisa join ke komunitas kami yang bernama Connect Group. Nah, di Connect Group kita bisa sama-sama saling menguatkan, mensupport, dan ada banyak hal seru lainnya di dalam Connect Group. Oleh karena itu, buat kalian yang mau ikut Connect Group, kalian bisa menghubungi nomor yang tertera pada layar TV atau gadget kalian. Oke, dan selanjutnya adalah minggu ini adalah minggu pertama, yaitu minggu perpuluhan. Dan mari sama-sama kita mempersiapkan persembahan perpuluhan kita. Nah, buat kalian bisa memberikan persembahan perpuluhan ini melalui nomor rekening yang tertera pada layar TV dan gadget kalian. Oke, mari sama-sama kita berdoa untuk doa perpuluhan kita. Tuhan, terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan. Kalau sebentar lagi kami mau untuk memberikan perpuluhan kami Tuhan, kami memberikannya dengan sukacita. Dan ini adalah bentuk ucapan syukur kami Tuhan, dari semua berkat yang Kau berikan buat kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah mengucap syukur. Amin. Nah, satu lagi, minggu depan adalah minggu perjamuan kudus. Jadi, karena ibadah ini dilakukan secara online, maka kalian bisa mempersiapkan roti perjamuan dan anggur perjamuan. Kalau misalnya kalian nggak punya roti atau anggur perjamuan, nggak apa-apa. Kalian bisa menggantikan roti perjamuan dengan biskuit, dan anggur perjamuan dengan air atau sirup. Oke? Nah, dan akhir kata, sampai jumpa minggu depan. Dan jangan lupa ajak teman-teman kita untuk sama-sama ikut ibadah online bareng sama-sama kita. Karena gak ada lo, gak rame. Happy Sunday and God bless you. Shalom, shalom, shalom. Oh, udah mulai, oke. Shalom Army of God, kembali lagi bersama dengan gue Iren di Army of God News. Buat kamu yang baru pertama kali melihat tayangan ini, kami ucapkan welcome home, welcome to Gereja Mount Sharon Jabodetabek. Untuk kamu yang belum tergabung di dalam sebuah komunitas yang seru, yang menyenangkan, di mana kita bisa bertumbuh dan dikuatkan di dalam Tuhan, kami mendorong kalian semua untuk tergabung di dalamnya yang bernama Connect Group. Caranya gimana? Untuk kamu yang di daerah Jakarta, langsung aja klik Instagram @gmsjakartabarat. Atau untuk kamu yang di daerah Tangerang, langsung aja klik Instagram @gmstangerang. Nah, penasaran kan? Seminggu ke depan ada news apa aja? Langsung aja cek yang satu ini. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan, Anda dapat melakukannya secara cashless dengan scan QR Code di HP Anda melalui aplikasi BCA Mobile, Sakuku, OVO, Dana, GoPay, ShopeePay, dan Link Aja.
atau Anda bisa transfer melalui rekening BCA di nomor rekening sebagai berikut untuk Gereja Mawar Sharon Jakarta Barat dan Gereja Mawar Sharon Tangerang. Bagi kalian jemaat Army of God, jangan lewatkan Army of God online service yang diadakan setiap minggunya khusus bagi kalian AOG Teen dan Youth Gereja Mawar Sharon Jabodetabek. Kalian juga bisa mengajak keluarga kalian untuk beribadah bersama dalam ibadah umum untuk family dan profesional muda. Dan tidak lupa juga ibadah Eagle Kids untuk kalian yang memiliki adik, keponakan atau kerabat berusia 2 hingga 12 tahun. Kami mendorong kalian semua untuk mengajak mereka terhubung dalam ibadah online Eagle Kids sesuai dengan level usia mereka, yaitu All Star untuk anak berusia 2 hingga 5 tahun, Super Trooper untuk anak dari grade 1 hingga grade 3, dan Voltage untuk anak dari grade 4 hingga grade 7. Ibadah Army of God, ibadah umum, dan ibadah Eagle Kids dapat diakses pada link berikut. Minggu depan adalah Minggu Perjamuan Kudus. Anda dapat mempersiapkan roti dan anggur, atau Anda juga bisa menggunakan minuman lain jika anggur tidak tersedia di tempat di mana Anda berada. Mari persiapkan diri Anda untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Sekian Army of God News untuk minggu ini. Gereja Mawar Sharon Jabodetabek, making disciples, transforming lives. See you guys next week. Have a blessed weekend and God bless you. Making disciples, transforming lives. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Bersekutu denganmu selamanya. Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Mari sama-sama katakan Yesus Tuhan, Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh
haleluya. Angkat suaramu, angkat hatimu. Haleluya, haleluya. Ya Ramaya Syakara Ramaya Ramaya Rara. Allah Roh Kudus, penuhi kami, penuhi hati kami. Oh ya la 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 Kami sembah Kau Tuhan. Syaralaramaya Ramaya Ramaya. Oh ya Rabaya Rabaya siarararara. Haleluya. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Roh Kudus, Kau yang penuhi setiap hati kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk kesetiaan-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau pelihara hidup kami. Lebih dari semuanya kami menginginkan Engkau ya Tuhan. Biar hari ini kami datang padamu ya Tuhan. Biar hari ini Engkau yang penuhi sekali lagi hati kami. Sekali lagi ya Tuhan, penuhi hati kami, penuhi hidup kami. Ya Tuhan dengan kasih-Mu. Syakarabatakarabayya ramakaralarabaya rabaya. Oh ya lalarabaya syaralarabaya rabaya. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami boleh ada saat ini, sebagaimana kami ada semua karena kasih anugerah-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Biar firman-Mu menerangi hati kami, menerangi hidup kami, menerangi langkah demi langkah dalam hidup kami ya Tuhan. Kami mau berkata bahwa kami butuh Tuhan, kami butuh Roh Kudus, kami butuh Engkau Tuhan untuk memimpin hidup kami. Bentuk kami ya Bapa sesuai dengan rencana dan panggilan Allah yang begitu sempurna atas hidup kami. Kami tahu Tuhan bahwa Kau akan memberikan yang terbaik untuk setiap anak-anak Tuhan. Pimpin hidup kami ya Tuhan. Melalui firman Tuhan yang kami akan dengar hari ini mengubahkan cara kami berpikir, mengubahkan setiap kata-kata kami, mengubahkan seluruh kehidupan kami, dan pemulihan boleh terjadi atas hidup kami dan orang lain Tuhan. Dan terlebih dari semuanya Tuhan, kami semakin dekat dengan Tuhan. Pemulihan boleh terjadi Tuhan dalam hidup kami dan kami semakin mendekat kepadamu. Terima kasih ya Bapa, Engkau yang pimpin, Engkau Tuhan yang menjamah setiap hati kami dimanapun kami berada. Engkau Tuhan yang menjegarkan sekali lagi Tuhan hidup kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu, Engkau yang mengubahkan dengan firman-Mu, membukakan mata hati kami, untuk kami melihat semakin jelas, untuk melangkah dengan iman kami di dalam Engkau. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami mau mendengar firman-Mu, sama-sama yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan haleluya, amin. Shalom Army of God, dimanapun kalian berada, apa kabar? Ya senang sekali bisa ketemu dengan kalian di ibadah online hari ini. Dan saya percaya bahwa firman Tuhan yang kita akan dengar hari ini akan mengubahkan setiap kehidupan kita, amin. Oke, tim Praise and Worship bisa kembali duduk, kita akan sama-sama dengar firman Tuhan. Dan hari ini ya kita akan membahas satu seri, yaitu minggu ini dan minggu depan. Yaitu saya kasih judul 6 words that can change your life. Ada 6 kata yang bisa mengubahkan kehidupan kita. Dan hari ini saya akan sampaikan 3 kata. Dan kenapa seri ini saya sampaikan? Tujuan dari seri ini adalah supaya kita bisa mengevaluasi, supaya kita bisa menyelami hati kita yang kadang gak kelihatan sampai permukaan gitu ya. Ada hal-hal yang seringkali kita katakan, kita lakukan, dan ternyata itu merusak diri kita sendiri. Dan ternyata ada kata-kata yang apabila tidak tepat digunakan,
tidak tepat diucapkan, itu justru membuat hubungan demi hubungan dalam kehidupan kita menjadi kacau, menjadi rusak. Ya, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, bagaimana hubungan kita dengan keluarga, dengan sesama kita yang kita rasa kita butuh a little bit maintenance dalam hubungan kita. Ada habit yang mungkin harus diubah dalam kehidupan masing-masing dari kita. Dan banyak hal yang bisa berubah, yaitu bagaimana kita menata kembali hati kita, bagaimana kita kembali mengevaluasi setiap apa yang kita ucapkan, dan itu bisa terjadi, suatu perubahan itu bisa terjadi lewat kata-kata. Katakan kata-kata, ya, simple words yang bisa mengubahkan kehidupan kita. Ya, dan kata yang pertama adalah wow. Katakan sama-sama dengan saya, wow. Ya, kata wow ini adalah kata-kata yang sering kita gunakan, sering keluar dari mulut kita ketika kita nggak tahu harus berkata apa, saking kagumnya kita terhadap sesuatu, ya, terhadap seseorang. Ketika kita nggak ngerti harus ngomong apa, ya, dan ketika kita melihat, mengagumi, tertegun, gitu ya, melihat pekerjaan Tuhan, melihat sesuatu seseorang, itu ya, dan kita bisa berkata wow. Dan kalau kita bisa artikan, ya, kata wow ini bisa jadi seperti oh my God, atau bisa juga kita berkata wow ini juga artinya God is so good. Kita memuji Tuhan, kita mengagumi ciptaan Tuhan, ya, kita mengagumi apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Dan saya teringat kurang lebih 1,5 tahun yang lalu di 2018, tahun 2018 bulan November, ketika saya melahirkan anak pertama saya yang bernama Chelsea, ya, saya melihat bagaimana Tuhan itu begitu luar biasa. Ya, ketika November tanggal 30 di tengah malam, ketika tanda-tanda untuk melahirkan sudah datang, akhirnya kami buru-buru ke rumah sakit, itu ya, dan waktu begitu cepat. Dari jam 2 subuh, ya, air ketuban saya pecah dan harus segera langsung ke rumah sakit. Lalu begitu proses demi proses, pembukaan demi pembukaan, dan sampai tiba waktunya kurang lebih mungkin waktu itu jam 1 atau jam setengah 2 siang, gitu ya, dan memang sudah waktunya untuk melahirkan, ngeden gitu ya istilahnya. Dan ketika saya dengan segenap hati, dengan kekuatan, ya, akhirnya melahirkan, akhirnya saya mendengar untuk pertama kali suara bayi yang selama ini gak pernah saya dengar, yang selama ini memang masih di perut gitu ya. Dan saya bisa mendengarnya secara langsung, waktu yang ditunggu-tunggu itu datang. Dan ketika saya dengar suara tangisannya, di situ saya benar-benar gak bisa berkata banyak, saya cuma bilang wow, God is so good. Begitu saya dengar, begitu saya lihat bayi kami, begitu si Chelsea baby, ya, ditaruh di atas badan saya, dan saya boleh melihat pekerjaan Tuhan, penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa, dan saya cuma bisa berkata wow, God is so good. Terima kasih Tuhan buat pemeliharaanmu atas kami dan keluarga kami. Dan saya cuma bisa berkata Tuhan itu dahsyat. Bisa ya seorang bayi 9 bulan 2 minggu ada di dalam perut, ya, ada di dalam rahim. Dan begitu kita lihat bersama-sama dengan suami saya, begitu mendengar, begitu melihat bahwa Tuhan itu baik. Dan membuat saya terharu, ya, pada waktu itu. Memang tidak saatnya untuk nangis, memang dari dokter berkata bahwa nggak boleh nangis ya. Ya, kalau nangis nanti akan sulit untuk bisa ngedennya gitu ya, untuk bisa melahirkan. Akhirnya saya tahan, saya nggak nangis gitu ya. Di tengah-tengah kesakitan pun saya berusaha sedemikian rupa enggak nangis. Dan begitu sudah lahir, saya nggak tertahan karena saya nangis sekeras-kerasnya. Wah Tuhan, thank you Tuhan, Kau luar biasa, Engkau dahsyat Tuhan, thank you Kau sudah pelihara hidupku. Wow, you are so good. Terima kasih ya Tuhan. Dan begitu sukacita yang luar biasa
kami keluarga boleh rasakan. Dan dari sini saya menyadari bahwa kata-kata wow ini tuh powerful sekali loh. Ya, kata-kata wow ini keluar ketika kita mengeluarkan kata-kata wow ini dengan tepat. Itu akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Itu artinya kita mengagumi apa yang jadi pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Untuk itu hari ini ada 3 hal yang membuat kita terpana, tertegun, dan mengeluarkan kata-kata wow ini. Yang pertama adalah creation atau ciptaan Tuhan. Ya, kita berkata wow pada pekerjaan Tuhan atas alam semesta ini yang begitu luar biasa Tuhan ciptakan. Di Mazmur 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Mazmur 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-6 saya bacakan. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Ayat 3, pujilah dia hai matahari dan bulan, pujilah dia hai segala bintang terang. Pujilah dia hai langit yang mengatasi segala langit, hai air yang di atas langit. Ayat yang ke-5, baiklah semuanya memuji nama Tuhan sebab dia memberi perintah maka semuanya tercipta. Dia mendirikan semuanya untuk seterusnya dan selamanya dan memberi ketetapan yang tidak dapat dilanggar. Kalau kita baca juga di Kejadian 1, ya Tuhan berfirman jadilah terang, maka terang itu jadi. Ya ketika kita melihat ciptaan Tuhan yang begitu luar biasa dengan firman yang keluar dari mulut Tuhan, itu terjadilah sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Ketika kita melihat bumi ini, ketika kita melihat bulan dan bintang, ketika kita lihat ciptaan Tuhan yang begitu luar biasa, kita bisa berkata bahwa wow, God is amazing. Kita gak pernah lihat ada orang, bahkan tidak ada di dunia ini. Dan kita bisa memuji Tuhan, kita bisa melompat ke gerangan. Makanya setiap minggu ya di waktu-waktu kita praise and worship, kita bisa memuji kebesaran Tuhan. How great is our God. Ketika kita memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, you are so great. Dan kita berkata, wow Tuhan kau luar biasa. Kata-kata wow ini kita pakai untuk apa? Untuk menyembah Tuhan, untuk memuji Tuhan karena hanya Dia yang layak. Karena hanya Dia yang layak terima sembah dan puji dari kita, dari manusia. Dan kata-kata wow ini bukan hanya sekedar kata-kata biasa. Jangan sampai kita mengeluarkan kata-kata wow pada sesuatu yang sia-sia. Tapi gunakanlah kata-kata wow kita untuk Tuhan, untuk memuji Tuhan. Ya untuk kita bisa berkata bahwa you are so great, you are so good to me. Ya kita bisa berkata bahwa Tuhan itu begitu baik buat saya. Yang kedua, hal yang membuat kita terpana dan mengeluarkan kata-kata wow ini yang kedua adalah the uniqueness of human. Kalau kita lihat keunikan manusia, kalau kita lihat diri kita itu diciptakan begitu sempurna. Tuhan ciptakan setiap kita bukan karena rancangan kecelakaan, bukan karena iseng, tapi Tuhan menciptakan semua orang, semua manusia untuk suatu tujuan yang mulia. Di Mazmur 139 ayat 13 sampai 14. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Hal yang membuat kita wow adalah bagaimana Tuhan menenun. Bagaimana Tuhan menciptakan manusia. Tuhan menciptakan Anda dan saya. Tuhan menciptakan kita bukan karena kecelakaan. Mungkin ada yang berkata bahwa orang tuaku ya melahirkan saya karena kecelakaan. Ya karena tidak seharusnya, karena tidak direncanakan. Tapi tahukah saudara bahwa Tuhan tidak pernah salah dalam menciptakanmu. Ya Tuhan tidak pernah menjadikan kita ini sebuah kesalahan. You are not a mistake.
Kita ini adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan dan kita seharusnya berkata, wow thank you Tuhan buat talenta yang Tuhan beri. Thank you Tuhan. Wow, kita ini bisa berkata you are so amazing. Ya, untuk setiap talenta yang kadangkala kita nggak kepikir ternyata kita bisa melakukannya. Itu karena apa? Karena Tuhan menciptakanmu begitu indah, begitu berharga. Ya, kita ini wonderfully made, kita ini benar-benar orang yang diciptakan begitu luar biasa. Kejadianku dahsyat dan ajaib, kata Mazmur. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Di Efesus 2 ayat 10 juga dikatakan bahwa karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Untuk itu kita harus sadari betul bahwa hidup kita diciptakan begitu luar biasa. Wow, kita bisa katakan wow thank you. Wow, you are so amazing God. Kau menciptakan kami begitu indah, begitu berharga. Hidupku bukan kecelakaan, hidupku bukan kesalahan. Tapi aku diciptakan, ditenun sama Tuhan. Satu persatu ditenun, diciptakan oleh Tuhan begitu indah. Ya Engkau yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Kejadianku dahsyat dan ajaib. Ketika kita merasa bahwa di hidup kita gak berharga, ketika Anda merasa bahwa kehidupanmu seperti seolah-olah sebuah kesalahan. Ya, Anda dilahirkan tanpa direncanakan, tapi Tuhan merencanakan Anda. Untuk itu kita mau berkata bahwa wow, you are so good. Thanks God. Kita bisa berkata bahwa Tuhan itu baik. Dan hal yang ketiga yang membuat kita wow sama Tuhan adalah a changed life. Hidup yang diubahkan. Apa yang membuat kita wow adalah bagaimana Tuhan mengubahkan kehidupan kita. Kalau kita renungkan, kita flashback ke belakang, kita lihat bagaimana Tuhan memanggil kita, bagaimana Tuhan membuat kita bisa kenal sama Dia. Mungkin dari keluarga, dari teman, atau dari siapapun yang memperkenalkan Kristus kepada Anda. Dan dari situ kehidupanmu diubahkan Tuhan. Kita bisa berkata, wow, hidupku diubahkan Tuhan sedemikian rupa. Aku yang dulu emosian, aku yang dulu suka berantem, aku yang dulu hidup dalam dosa. Tapi hari ini aku bisa melihat bahwa wow, pekerjaan Tuhan ubahkan kehidupanku sedemikian rupa. Saya tuh kadang suka terharu gitu ya, lihat kesaksian demi kesaksian dari orang-orang muda yang mau memberi hidupnya buat Tuhan. Saya suka terharu gitu kalau lihat suatu kesaksian bagaimana Tuhan mengubahkan kehidupan seseorang 180 derajat. Ketika saya dengar, saya lihat bagaimana seseorang yang mungkin bahkan saya tidak kenal. Ya, tapi ketika saya dengar kesaksiannya, saya bisa berkata bahwa wow, pekerjaan Tuhan begitu luar biasa dalam kehidupan orang itu. Wow, orang itu diubahkan Tuhan begitu luar biasa. God is so good. Untuk itu hari-hari ini pikirkan dan sadari betul apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupanmu. Pikirkan sekali lagi sebelum engkau mau menghujat Tuhan, sebelum engkau mau kecewa dengan Tuhan, dengan keadaan yang kita lihat hari-hari ini, yang mempengaruhi hidupmu, yang berdampak sangat buruk oleh keluargamu. Hari ini pikir sekali lagi dan sadari, renungkan apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupanmu hari ini. Bahkan sebelum-sebelumnya ya kita bisa melihat bahwa Tuhan itu baik. Ketika kita flashback, kita melihat bagaimana Tuhan menyelamatkan setiap kita. Let God wow you dengan kebaikannya, dengan kasih karunia-Nya. Ingatlah siapa Tuhan. Dari kata wow ini kita belajar bahwa kita harus ingat siapa Tuhan dalam hidup kita dan siapa kita di hadapan Tuhan. Kita adalah anak Allah, kita adalah hamba-hambanya, kita adalah murid Kristus, kita orang-orang yang diciptakan Tuhan begitu sempurna.
Untuk itu tidak ada alasan untuk tidak menyembah Tuhan. Tidak ada alasan untuk kita stop menyembah Tuhan. Tapi dari semua yang kita lihat bagaimana ciptaan Tuhan, bagaimana kita melihat diri kita, potensi yang ada dalam diri kita, talenta yang ada dalam diri kita, dan bagaimana kita melihat perubahan hidup seseorang, baik itu dirimu sendiri atau orang lain. Kita bisa berkata bahwa wow, I worship you God. Wow, aku mau memuji Engkau ya Tuhan. Wow, Engkau luar biasa dalam hidupku, aku gak mau berhenti memuji Engkau. Tuhan, aku mau terus menyembah Tuhan karena hanya Engkau yang layak. Hanya Engkau yang layak terima sembah dan pujiku. Dari puji-pujian ini hanya bagi Tuhan. Kata yang kedua yang kita mau sama-sama belajar. Ya, yang pertama kata wow, yang kedua adalah no. Katakan no. Ya, katakan no. Ya, bagaimana berkata tidak? Seringkali orang berpikir bahwa untuk menjadi orang yang baik harus selalu berkata yes pada seseorang. Beberapa dari Anda menganggap bahwa untuk menjadi orang yang baik itu harus selalu berkata yes daripada no. Orang yang positif ya, orang yang positif itu selalu berkata yes. Dan orang yang negatif itu akan selalu berkata no. Tapi pada kebenarannya adalah tidak selalu seperti itu. Ya, kenapa seringkali kita berkata yes pada seseorang yang sebenarnya kita ini mau berkata no atau tidak. Karena apa? Karena kita ini sungkan mungkin sama seseorang. Ya, kita sungkan kalau kita menolak ajakannya dia. Ya, kita akan jadi orang yang dijauhi. Kita akan mungkin kalau di sekolah, dalam hubungan kalian di sekolah, beberapa dari Anda akan berkata, aku akan jadi orang yang disukai banyak orang kalau aku ini selalu berkata yes. Dalam hubungan kalian di kampus, ya mungkin kalian akan berkata bahwa aku akan jadi lebih populer di kampus, di sekolah, kalau aku sering berkata yes pada teman-teman yang mengajak saya clubbing, yang mengajak saya pergi ke kemanapun gitu ya, dan lebih mudah untuk dapat teman kalau saya lebih sering berkata yes karena apa-apa mau diajakin kemana-kemana dan merasa bahwa hidupku akan lebih menyenangkan kalau aku lebih sering berkata yes pada banyak orang. Pada kenyataannya, kebenarannya adalah tidak selalu seperti itu. Ketika kita berkata yes, yes dan yes, sadar atau tidak sadar atau tidak sadar, pada akhirnya ketika kita selalu berkata yes, yes dan yes, kita akan lama-lama keluar dari jalur, lama-lama kekacauan bisa terjadi dalam hidup kita dan hubungan kita dengan orang-orang terdekat kita. Dan mungkin lama-lama kalian akan menjadi orang yang burn out karena semua diiyain, ya semua di yes, yes, yes gitu ya. Dan akhirnya mengabaikan orang-orang yang terdekat dalam hidupmu dan akhirnya juga bisa menjadi mundur imanmu karena hal-hal ini. Sehingga membuat hidup Anda menjadi kacau. Tapi saya mau perjelas dulu ya di sini bahwa bukan berarti saya anti dengan kata yes. Ya, bukan berarti saya anti dengan kita ini nggak boleh ngomong kata yes gitu ya. Tapi masalahnya di sini bukan kata yes-nya. Masalahnya bukan dari kata yes. Tapi masalahnya itu mulai muncul ketika kita berkata yes pada hal-hal yang salah. Atau pada orang yang salah, atau terlalu sering, atau untuk alasan yang salah. Ya, saya ulangi, masalahnya bukan di kata yes, tapi masalahnya adalah ketika kita berkata yes pada sesuatu yang salah, atau untuk orang yang salah, atau untuk alasan yang salah. Ada quote seperti ini. Behind every wise no is a better yes. Di balik kata-kata no yang bijak kita katakan, itu ada yes yang lebih baik. Ya, maksudnya apa? Kita ini harus memanage kata-kata, kapan kita harus berkata yes, kapan kita harus berkata no.
Untuk itulah kita ada hari ini. Setiap hari kita mau semakin belajar. Ya, ini perlu dilatih. Ya, ini bukan kata-kata yang ketika kita ucapkan dengan seketika akan mengubahkan kehidupan kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Tapi kita perlu latih, ini menjadi skill seumur hidup yang kita mau pelajari terus. Ya, kita akan semakin terlatih ketika kita sering mempraktekannya. Dan kita perlu Roh Kudus, kita perlu Tuhan, kita perlu firman Tuhan untuk mengubahkan, untuk membuat kita menjadi orang-orang yang bijak dalam berkata yes or no. Katakan amin. Mungkin kalian bisa bikin list ya beberapa hal yang saya katakan, yang beberapa kata yang kalian katakan no selama mungkin 1-2 tahun terakhir. Ya, 1-2 tahun terakhir kalian bisa list. Ya, apa aja yang kalian sudah lakukan? Ya, kalau contoh saya buat list beberapa hal yang saya katakan no selama kurang lebih 5 tahun terakhir gitu ya. Yang pertama, ya saya say no untuk tambah kartu kredit. Saya say no untuk tambahan kartu kredit yang membuat saya bisa jadi lebih boros. Ya, sehingga sekarang saya bisa memberi lebih untuk Tuhan dan untuk orang lain. Dan say no yang kedua, I say no pada seorang pria ya pada waktu itu yang tidak seiman dengan saya. Sehingga saya bisa menemukan seorang suami yang begitu cinta Tuhan dan saya hidup bahagia dengan suami saya sekarang. Dan yang ketiga adalah saya say no pada tawaran kerja sama bisnis pada seseorang. Sehingga saya bisa berdiri di sini melayani. Ya, saya bisa berdiri di sini untuk melayani Tuhan sepenuh waktu. Ada banyak hal yang terjadi dalam hidup kita yang harus kita pilih untuk kita berkata yes or no. Berkata iya atau tidak. Tapi satu hal yang pasti adalah Anda tidak bisa menyenangkan semua orang. Anda tidak bisa menyenangkan semua pihak, semua hal yang ada dalam hidup kalian. Kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Karena apa? Ketika kita berkata yes pada seseorang, pasti otomatis kita akan berkata no pada orang yang lain. Di Mazmur 78 ayat 70. Mazmur 78 ayat 70 sampai 72. Dipilihnya Daud, hambanya, diambilnya dia dari antara kandang-kandang kambing domba. Dari tempat domba-domba yang menyusui didatangkannya dia untuk menggembalakan Yakub, umatnya dan Israel miliknya sendiri. Ayat 72 perhatikan. Ia menggembalakan mereka dengan ketulusan hatinya dan menuntun mereka dengan kecakapan tangannya. Dikatakan di versi bahasa Inggrisnya, versi New King James Version, so he shepherded them according to the integrity of his heart and guided them by the skillfulness of his hands. Nah, dikatakan di sini integrity of his heart, ya, ketulusan hati. Tuhan itu mencari orang-orang yang seperti Daud ini. Tuhan mencari orang-orang yang punya ketulusan hati, orang yang punya integrity heart. Ya, Daud ini adalah seorang yang dipilih Tuhan untuk menjadi raja. Dia seorang yang cinta Tuhan, dia seorang yang bertanggung jawab, dia seorang yang baik. Ya, dia seorang yang dikatakan bahwa dia adalah orang yang melekat, hatinya ini melekat pada hatinya Tuhan. Dia ini menjadi milik Tuhan. Seseorang yang sama tidak sempurnanya, seseorang yang juga pernah jatuh di dalam dosa. Dia adalah manusia biasa, bukan manusia super. Ya, dan di Mazmur 86 ayat 11 dikatakan tunjukkanlah kepadaku jalanmu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaranmu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan namamu. Untuk kita bisa berkata yes or no dalam hidup ini, apa yang kita harus tolak, apa yang harus kita iakan. Kita butuh untuk kita ini melekat sama Tuhan. Kita butuh untuk punya relationship sama Tuhan. Supaya apa? Supaya Tuhan tunjukkan
Supaya Tuhan memberikan jalannya, supaya Tuhan tunjukkan jalannya, supaya kita bisa hidup menurut kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Seorang Daud, seorang yang cinta Tuhan, tapi dia juga terus berdoa sama Tuhan. Tunjukkanlah kepadaku jalanmu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Milikilah hati yang tulus, tidak terbagi. Milikilah hati yang bulat. Milikilah hati yang menyenangkan hati Tuhan. Punya hubungan dengan Tuhan. Dari situ kita bisa belajar kapan kita harus berkata yes, kapan kita harus berkata no. Dan untuk punya hati seperti ini gak bisa tiba-tiba. Ini perlu dibangun setiap hari, dari hari ke hari. Demikian hubungan kita dengan Tuhan, kita perlu bangun dari hari ke hari. Supaya apa? Supaya kita ini semakin disempurnakan dari hari ke hari. Yang mau katakan amin. Di Alkitab ada banyak contoh, ya ada banyak tokoh di Alkitab yang berkata no dan bagaimana dampaknya dalam kehidupannya. Salah satunya adalah Ratu Wasti. Ya, Ratu Wasti, dia ini di Ester 1 ayat 12 dikatakan, tetapi Ratu Wasti menolak untuk menghadap menurut titah raja yang disampaikan oleh sida-sida itu, sehingga sangat geramlah raja dan berapi-apilah murkanya. Ya, ketika itu Ratu Wasti dipanggil, ya, ada perintah dari raja. Ya, dan ketika Ratu Wasti ini dipanggil, dia menolak. Ya, dia menolak. Artinya apa? Dia say no. Ya, dia say no pada perintahnya si raja. Akhirnya apa? Tahtanya diambil, dia dibuang. Ya, ketika dia berkata no, resikonya adalah dia diambil mahkotanya dan tidak lagi menjadi ratu. Contoh yang lain, Daniel. Ya, Daniel seorang yang takut akan Tuhan. Bagaimana dia menjaga hidupnya, dia berketetapan hati. Ya, dia menjadi orang yang mengikuti training istilahnya ya, mengikuti training program di Babel waktu itu. Di Daniel 1 ayat 8, Daniel 1 ayat 8 dikatakan, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanya lah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Jadi dia menolak, ya dia mau tetap menjaga hidupnya, dia gak mau menajiskan dirinya. Dia tahu apa yang dia lakukan, dia tahu bagaimana apa yang menyenangkan hati Tuhan, apa yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Dan kita tahu resikonya, ya kita tahu bahwa setelah itu Daniel gitu ya, raja gak suka gitu ya. Dan kita tahu bahwa resikonya tidak menyenangkan mungkin buat Daniel pada saat itu. Tapi setelah itu dia tahu bahwa dia punya ketetapan hati di dalam Tuhan. Contoh lainnya adalah Nehemia. Kita tahu bahwa ketika Nehemia dia sedang membangun kotanya waktu itu, kota Yerusalem. Ya, dia bangun kotanya. Ya, ada pertentangan demi pertentangan yang dia alami. Ya, sampai satu titik. Ya, ketika Sanbalat dan Tobia, ya, dan Geshem orang Arab itu dan musuh-musuh kami yang lain mendengar, ya di Nehemia 6 ayat 1 sampai 2. Saya bacakan, ketika Sanbalat dan Tobia dan Geshem orang Arab itu dan musuh-musuh kami yang lain mendengar bahwa aku telah selesai membangun kembali tembok sehingga tidak ada lagi lubang, walaupun sampai waktu itu di pintu-pintu gerbang belum kupasang pintunya, maka Sanbalat dan Geshem mengutus orang kepadaku dengan pesan, mari kita mengadakan pertemuan bersama di Kefirim di lembah Ono. Tetapi mereka berniat mencelakakan aku. Ayat yang ketiga. Lalu aku mengirim utusan kepada mereka dengan balasan, aku tengah melakukan suatu pekerjaan yang besar. Aku tidak bisa datang. Untuk apa pekerjaan ini terhenti oleh sebab aku meninggalkannya dan pergi kepada kamu. Ada pertentangan, ada distraction yang terjadi ketika dia sedang membangun tembok Yerusalem. Ya, tapi dia punya feeling, karena Nehemia ini orang yang takut akan Tuhan, dia punya feeling. Ya, dia tahu kalau niatnya itu buruk, niat orang-orang yang memanggilnya itu tidak baik. Dan akhirnya dia memutuskan untuk menolak. Ya, dia menolak. Di sini dikatakan, aku tidak bisa datang, di ayat yang ketiga B. Ya, aku tidak bisa datang, untuk apa pekerjaan ini terhenti oleh sebab aku meninggalkannya dan pergi kepada kamu. Ya, dia dengan mantap berkata, no. Ada panggilan Tuhan, ada pekerjaan Tuhan yang saya harus kerjakan. Untuk itu, dari
tokoh-tokoh yang kita dengarkan. Hari ini, yang terakhir juga ada Yusuf ya. Bagaimana Yusuf menolak, ya seperti kita tahu istri Potifar berusaha sedemikian rupa membujuk, ya merayu Yusuf ya untuk bisa tidur bersama dengan dia. Tapi Yusuf menolaknya, ya dia berusaha untuk kabur, dia say no dan akibatnya adalah dia ditangkap. Tapi dia tahu bahwa ketika dia tahu tentang kebenaran firman Tuhan, dia menolak dosa. Dia tahu bahwa itu tidak menyenangkan hati Tuhan, dia say no. Untuk itu ada 3 hal dalam memilih kata no yang bisa membawa kita naik level di dalam Tuhan. Yang pertama adalah sin, dosa. Sudah jelas ketika kita tahu kita anak Tuhan dan ada pencobaan datang dalam hidupmu, ketika ada ajakan-ajakan yang tidak benar, ketika tidak ada satupun yang tahu di kamarmu engkau ngapain. Dan ketika godaan itu muncul, beranilah untuk berkata no pada dosa. Beranilah berkata no pada dosa seksual. Berkatalah no pada habit yang membuat engkau rusak, menghancurkan kehidupanmu. Say no pada habit yang buruk, sesuatu yang merusak kehidupanmu. 1 Korintus 6 ayat 18, jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya, tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Kita tahu bahwa di masa-masa ini, di kamar sendiri tidak ada yang tahu apa yang Anda lihat. Dengan koneksi internet yang ada, tidak ada yang tahu. Mungkin orang tuamu tidak tahu, pemimpin rohanimu tidak tahu apa yang kau lihat. Tapi hari ini dengarkan firman ini, jauhkanlah dirimu dari percabulan, dari setiap dosa pornografi, dari setiap ketidakkudusan yang kau tahu itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Say no pada dosa, karena ini adalah kebenaran firman Tuhan. Di Amsal 7 ayat 21 sampai 23, ia merayu orang muda itu dengan berbagai-bagai bujukan, dengan kelicinan bibir ia menggodanya. Maka tiba-tiba orang muda itu mengikuti dia seperti lembu yang dibawa ke pejagalan dan seperti orang bodoh yang terbelenggu untuk dihukum. Sampai anak panah menembus hatinya seperti burung dengan cepat menuju perangkap dengan tidak sadar bahwa hidupnya terancam. Seringkali mungkin ada yang berkata bahwa aku gak sadar, tiba-tiba aja aku klik, tiba-tiba aja aku pergi ke rumah pacarku, tiba-tiba aja secara tidak sadar. Ya saya seperti, kalau dikatakan di sini seperti lembu yang dibawa ke pejagalan dan seperti orang bodoh yang terbelenggu untuk dihukum. Untuk itu jauhilah percabulan. Untuk itu say no pada dosa. Say no pada ketidakkudusan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Ketika kita mau datang sama Tuhan, hari ini ada pengampunan. Kalau memang itu sudah pernah terjadi, Anda sudah pernah jatuh di area ini. Anda sudah pernah melakukannya mungkin beberapa tahun lalu dan mengusik hatimu sampai hari ini. Kau tidak pernah datang dan mengakui di hadapan Tuhan. Hari inilah waktu yang tepat. Hari inilah waktu yang tepat. Datang pada Tuhan, akui di hadapan Tuhan, akui dan minta ampun di hadapan Tuhan. Tuhan ampuni aku, ampuni ya Bapa setiap perkataan, setiap apa yang aku lakukan, setiap mata ya Tuhan yang aku sudah kotori. Ampuni aku Tuhan, datang sama Tuhan. Ada konsekuensi dari dosa, tapi ingat ketika kita datang dengan tulus hati, Dia tidak akan pernah meninggalkanmu. Ketika kita datang dengan sungguh hati, ampuni aku Tuhan, Dia akan datang memelukmu. Setiap konsekuensi demi konsekuensi tidak engkau jalani seorang diri, tapi Dia akan menjadi seorang Bapa yang terus menyertaimu di tengah konsekuensi yang engkau harus terima. Dan ketika Tuhan menyertaimu, kau akan berkata bahwa Tuhan itu tetap baik apapun keadaan kita. Dan kita percaya bahwa Dia merancangkan rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Rancangan yang penuh dengan damai sejahtera.
yang Tuhan akan berikan. Untuk itu putuskan dan ambil langkah iman ini untuk kembali kepada Bapa, kembali kepada Tuhan. When you say yes to Jesus, artinya Anda akan say no pada dosa. Ketika Anda berkata yes pada Tuhan, Anda akan berkata no pada video game yang berlebihan. Ketika Anda say yes sama Tuhan, Anda akan say no pada bujukan pacarmu untuk jatuh dalam hubungan seks bebas. Ketika Anda buka telinga kepada Tuhan Yesus, mendengar suaranya, saya percaya bahwa Anda akan menolak iblis dengan mudahnya ketika Anda membuka telinga kepada Yesus. Mendengar suaranya, yang mau katakan amin. Percaya sama Tuhan, masa depanmu akan jadi masa depan yang sangat cerah bersama dengan Tuhan. Yang kedua, hal yang kedua dalam memilih kata no yang bisa membawa kita dalam level iman yang lebih lagi dalam Tuhan adalah say no to relational overload. Artinya apa? Kita harus tahu siapa orang-orang yang penting dalam hidup kita. Siapa orang-orang yang seharusnya ada di luar circle hidup kita. Kita harus tahu. Mungkin beberapa dari Anda mengalami struggle karena Anda memiliki teman dekat yang sedikit, sahabatnya sedikit. Kalian struggle cari teman sedemikian rupa. Siapa ya aku hubungin? Ya teman-teman SD-ku. Ya aku chat DM followersku yang awalnya aku gak kenal. Ya siapapun itu aku mau bertemanlah sama dia. Ini bukan hal yang salah. Tapi ini akan menjadi salah ketika kita mengabaikan siapa orang-orang yang justru lebih peduli sama Anda. Ketika kita berkata yes pada semua orang-orang yang mau kenal dengan kita. Kita berkata yes pada semua orang yang mau curhat sama kita. Dan kita melupakan siapa orang-orang yang justru prioritas utama dalam hidupku, yang menjadi inner circle kalian. Yang menjadi orang-orang yang mengasihi dan peduli sama kalian. Tuhan Yesus punya 12 murid. Tapi kita tahu bahwa ada 3 orang yang benar-benar dekat dengan dia, di mana dia lebih banyak menghabiskan waktu di momen-momen krusial dalam kehidupan Tuhan Yesus selama di bumi. Ada 3 murid yang dekat dengan dia. Bukan berarti dia tidak bergaul lagi dengan murid-murid yang lain, gitu ya. Tapi dia punya orang-orang yang jadi inner circle-nya Tuhan Yesus selama di bumi, yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Kita tahu bahwa ada orang-orang yang jadi inner circle dalam hidup kita. Ya, kalau Anda bisa gambarkan, ya dalam circle kehidupan kalian, kalian bisa tulis, ya kalian buat lingkaran, kalian tulis siapa orang-orang yang jadi inner circle kalian. Orang-orang yang mengasihi kalian, orang-orang yang peduli dengan kalian, keluarga kalian, pemimpin rohani kalian, teman-teman dekat Anda, atau siapa yang kalian tahu orang yang peduli mengasihi Anda dan Anda mengasihi mereka. Ketika Anda tahu siapa yang jadi inner circle kalian, pertanyaan selanjutnya, apakah kita akan memberikan waktu yang terbaik, waktu-waktu hidup kita bersama dengan orang-orang yang ada dalam inner circle ini apa enggak? Dan perlu untuk kita say no pada terhadap relational overload, relasi yang berlebihan, yang terlalu banyak. Ya, orang-orang yang bahkan kita tidak kenal, orang-orang yang menjadi followers Instagram kalian, atau teman SD, teman SMP, SMA gitu ya, dan kalian tahu bahwa tidak perlu untuk meluangkan banyak waktu untuk mereka, lebih dari keluarga dan orang-orang terdekat kalian. Tidak perlu untuk menghabiskan waktu kalian seharian bersama dengan orang-orang yang di luar inner circle. Orang-orang yang tidak menjadi prioritas utama dalam hidup kalian. Bukan berarti ya tidak boleh temenan sama mereka ya.
bukan tentang itu, tapi bagaimana kita tahu prioritas waktu yang kita harus berikan lebih dan tidak itu kepada siapa. Nah, pertanyaan selanjutnya terus gimana dong? Ya, gimana cara say no sama seseorang? Nanti dipikirnya kita angkuh, dipikirnya kita ini sombong, gak mau berteman sama mereka, gak mau nyediain waktu buat mereka. Ya, mungkin ada orang berpikir bahwa nanti kita ini, mereka berpikir nanti kita ini jadi orang yang arogan. Ya, gimana cara say no sama mereka? Ada 5 suku kata dalam bahasa Inggris, ya, untuk kita bisa mengganti kata no yang bisa mengubahkan kehidupanmu, yaitu I'm not available right now. Ya, ini 5 suku kata yang kita bisa gunakan daripada kita berkata no forever gitu ya. Nah, ketika kita ada orang-orang yang di luar inner circle kita, contohnya ketika ada seseorang yang datang pada Anda mau cerita, ya mau ajak ketemuan gitu ya, dan mungkin mau cerita reuni gitu ya tentang apa yang mereka sudah alami hari-hari ini. Tapi di satu sisi kalian punya janjian penting dengan keluarga kalian. Contohnya dinner ulang tahunnya mama atau ulang tahun papa atau adik atau kakak. Ya, dan ketika kita tahu ya waktunya sudah datang, tapi di satu sisi ada orang lain yang berada di luar inner circle kalian, ya teman lama kalian sudah lama gak ketemu gitu ya, dan mengajak kalian pergi makan juga. Ya, kalian harus tahu, harus berkata I'm not available right now ini kepada teman Anda atau kepada mama Anda. Ya, jangan sampai ketika mama udah ingetin sama kita, ya jangan lupa nanti malam ya. Ya, jangan lupa kita kumpul keluarga, dinner bareng satu keluarga untuk merayakan ulang tahun mama gitu ya. Dan kita dengan pedenya berkata, I'm not available right now mom, please don't do that. Ya, kalau kita tahu bahwa ada prioritas penting yang kita harus dahulukan, kita harus berkata no pada orang lain. Kita harus berkata no pada orang yang ada di luar inner circle kita. Ya, tentu saja kata-kata ini tidak semua momen kita bisa katakan, kita harus pilih-pilih dengan orang yang tepat, ya, dengan waktu yang tepat. Dan hal seperti ini perlu dilatih, ya, perlu dilatih setiap hari dari hari ke hari. Dan yang ketiga, kita harus say no pada apa? Ya, kita harus say no pada hal-hal selain panggilanmu, things besides your calling. Kita harus say no pada hal-hal yang selain jadi panggilanmu atau di luar panggilan kita. Ya, di luar panggilan Tuhan dalam hidup kita. Ketika ada seseorang yang menawarkan bisnis, ketika ada seseorang yang menawarkan barang pada Anda, ya, kita harus pikir dulu. Ketika Anda ditawarkan suatu barang, ya, untuk Anda beli, tapi Anda tahu uangnya enggak ada. Kalian tahu ya uangnya itu belum ada pada saat itu. Tapi akhirnya Anda tetap membelinya. Yes, ya karena gak enak, karena sungkan sama orang itu. Ya karena sungkan, dia ini teman. Tapi ya sudahlah, ya saya pinjam dulu ke orang tua. Ya demi membeli barang dia, demi kita membantu dia untuk kepentingan dia. Tapi saya mau berkata hari ini bahwa jangan terjebak dengan perkara yang jadi milik orang lain. Tapi justru fokuslah pada panggilan Allah. Fokuslah pada mimpimu, fokuslah pada panggilan Allah dalam hidupmu. Anda sebagai mahasiswa, Anda sebagai dokter, Anda sebagai calon dokter, Anda sebagai pemimpin CG, Anda sebagai anak di rumah. Apa yang jadi panggilan Tuhan dalam hidupmu hari ini? Pastikan ketika kita berkata yes pada sesuatu yang memang betul ini panggilan Tuhan dalam kehidupanku. Ya, dan jangan lupa panggilan kita adalah sebagai gereja Tuhan, sebagai anak Tuhan untuk memberitakan Injil, untuk kita bisa menjangkau orang-orang yang belum kenal Tuhan. Dan pastikan kita menjadi orang-orang yang berfungsi, ya, menjadi murid, making disciples, transforming lives. Ini yang jadi visi kita yang kita mau kerjakan bersama-sama untuk gereja Mawar Sharon, khususnya Jabodetabek. Apakah
Anda akan berkata no pada connect group dan berkata yes pada hobi Anda? Apakah Anda akan berkata no pada pelayanan di gereja dan Anda berkata yes pada hobi Anda setiap minggu? Ini pertanyaan yang kita harus jawab. Dan itu menunjukkan apakah kita hidup dalam panggilan Allah. Atau kita memilih sesuatu yang justru di luar panggilan Allah dalam hidup kita. Pastikan kita hidup dalam panggilan Tuhan. Kalau ada sesuatu yang perlu Anda tolak, katakan no. Beranilah berkata no supaya panggilan Tuhan dalam hidup kalian tergenapi. Kata terakhir ini kata yang paling sulit mungkin diucapkan oleh banyak orang, yaitu sorry. Katakan sorry. Kata sorry, maaf. Ya ini bukan kata yang dengan mudah kita katakan seperti kita berkata wow. Ini suatu kata yang cukup sulit untuk dikatakan, tapi kita mau belajar bersama. Ya ada dua, ketika kita membahas tentang kata sorry, ketika kita membahas kata sorry ini akan berhubungan dengan forgiveness atau pengampunan. Dan ada dua sisi dalam pengampunan, yaitu meminta maaf dan menerima maaf. Seringkali ketika seseorang menyakiti kita, kita terus berpikir bagaimana ya cara untuk memaafkan dia, alasan apa yang kuat supaya aku bisa memaafkan dia. Ya bahkan kalau kita berpikir kita diajak ketemuan aja gak mau. Kadang kita berpikir kita ini diajak untuk beresin masalah aja gak mau. Kapan terakhir kali orang lain say sorry sama kita? Apakah kita akan memberi maaf atau mengampuni orang tersebut? Tapi sekarang pertanyaannya saya mau balik. Jika kitalah orang yang justru butuh untuk meminta maaf. Justru kitalah yang bersalah dalam hal ini. Yang mengacaukan segala sesuatu. Gimana cara kita mengucapkan sorry ini? Gimana cara say sorry? Tahukah saudara bahwa Tuhan Yesus selama hidup di dunia ini, dia juga dikelilingi sama orang-orang yang sulit berkata sorry. Gak bisa ngomong sorry. Dia dikelilingi dengan orang-orang yang berpikir bahwa dirinya selalu benar. Yaitu orang Farisi. Di Lukas 18 ayat 9 sampai ayat yang ke-14 saya baca. Teman-teman semua bisa menyimak Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Orang Farisi adalah orang yang menganggap dirinya selalu benar. Ya, dia berdoa, dia mengucap syukur, ya dia memberi perpuluhan, ya tapi setelah itu dia mulai menghakimi orang lain, menunjuk orang lain. Ya sama aja dengan dia berkata bahwa Tuhan thank you untuk berkat-Mu, aku memuji nama-Mu, aku berpuasa ya Tuhan. Gitu ya, tapi lihat orang itu, ya dia ini begini dan begitu, mulai menghakimi. Ya, tapi Tuhan ajarkan di sini bahwa ketika orang Farisi dan pemungut cukai itu orang yang jahat loh. Ya, pemungut cukai ini bukan orang yang baik. Ya, tapi Tuhan bilang dalam kasus ini, ya dikatakan bahwa dia ini adalah orang yang, sebentar, di ayat yang ke-14, aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Dan orang lain itu tidak, orang Farisi itu tidak.
Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ya, pemungut cukai ini berkata, aku ini orang berdosa. Aku ini orang yang sebenarnya gak layak. Mungkin dari hari ini ketika Anda melihat tayangan ini, mungkin Anda berkata seperti orang pemungut cukai ini, aku ini orang berdosa. Aku ini sebenarnya gak layak. Tapi detik Anda berkata seperti itu kepada Tuhan, detik itu juga Anda dibenarkan oleh Tuhan. Say sorry kepada Tuhan, itu hal yang sangat-sangat tepat untuk dilakukan sekarang. Tuhan itu selalu menanti sorry-nya kita. Gak peduli sekacau apa perbuatanmu, gak peduli sesalah apa kalian, gak peduli seberapa dalam kamu jatuh, kamu diampuni. Nah, yang say sorry to God mungkin lebih mudah untuk diucapkan. Yang kedua ini say sorry to others. Kenapa sulit sekali untuk say sorry sama orang lain? Ya, tahukah saudara bahwa semua orang itu adalah orang yang berdosa. Saya, Anda dan saya, kita semua adalah orang berdosa. Semua orang yang ada di bumi ini, kita ini sudah jatuh dalam dosa. Tapi apa? Tapi kita ini kenapa sulit berkata sorry? Karena kita sedang berkata sorry bukan kepada Tuhan. Kita sorry kepada orang yang juga sama berdosanya sama kita. Untuk itu ada keangkuhan. Ketika kita sedang berhadapan dengan seseorang, kita sedang berhadapan dengan sesama orang berdosa. Ya mungkin saja bisa melawanmu, ya mungkin saja tidak menerima maafmu, ya mungkin saja malah membalas menyakitimu. Itulah kenapa kita ini kenapa sulit untuk minta maaf sama orang. Tapi dari sini Tuhan ajarkan, jadilah orang yang punya kerendahan hati. Jadilah orang yang seperti pemungut cukai ini. Dia dibenarkan oleh Tuhan. Kalau kita say sorry, ya sepertinya terlihat kita ini lemah, seperti terlihat kita ini rapuh. By the way, tidak ada yang salah dengan rapuh, tidak ada yang salah dengan kata lemah. Ya ketika kita berkata sorry dan menunjukkan kesalahan kita, itu menandakan bahwa kita ini tidak sempurna. Dan kata-kata sorry sangat baik. Ya kata-kata sorry dalam suatu hubungan justru menunjukkan bahwa hubungan itu real. Tahukah saudara bahwa hubungan yang sehat itu bukan hubungan yang selalu benar, tapi selalu real. Katakan real. Hubungan yang sehat itu bukan hubungan yang selalu benar, tapi selalu real. So kita mau sama-sama belajar untuk kita berkata sorry kalau kita tahu kita salah, kita datangi. Bukan menggantinya justru jadi at least. At least maksudnya apa? Ya, kalau kita tidak datang ke dinner mama kita dan kita bukannya berkata sorry, tapi malah kita berkata at least aku sudah kasih kado buat mama. At least aku ini sudah membanggakan orang tua dan mulai beralasan dan tidak mau berkata sorry. Ketika kita tahu bahwa kita butuh sorry, kita telah berhasil dalam suatu hubungan. Kesuksesan hubungan Anda tergantung pada kemampuan Anda memberi dan meminta maaf. Keberhasilan hubungan Anda tergantung pada bagaimana Anda mampu untuk memberi dan menerima pengampunan. Dimanapun kalian berada, di rumah, di kampus, di CG, di komunitas kalian, dimanapun kalian berada. Untuk itu, kita mau datang sama Tuhan. Kalau kita sulit untuk berkata sorry karena terlalu dalam kita disakiti, ingat lagi bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Kata-kata sorry tidak lagi menjadi sulit dikatakan ketika kita mengingat pengampunan Yesus kepada kita. Hari ini kita mau datang sama Tuhan. Kita mau belajar dari 3 kata ini, kata wow, kata no, kata sorry. Kita mau belajar untuk mengatakannya. Mari kita tutup Alkitab kita mau datang pada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, sekali lagi Kau mengingatkan kami. Sekali lagi Kau ajarkan kami untuk kami menjadi semakin serupa dengan Kristus. Kami tahu bahwa Engkau akan mengubahkan kehidupan kami lewat kata-kata kami. Terima kasih Tuhan.
Syakarabatakarabayarabaya. Jadikan aku Indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Hari ini kita belajar tentang bagaimana kita mau menjadi orang yang semakin serupa dengan Kristus. Bagaimana kita menjadi orang yang mau terus diubahkan lewat kata-kata. Kata wow, ketika kita berkata wow, ketika kita melihat pekerjaan Tuhan, ketika kita melihat ciptaan Tuhan, ketika kita melihat alam semesta ini, ketika kita melihat bagaimana Tuhan memberikan talenta, ketika kita melihat bahwa hidup kita diciptakan begitu dahsyat, begitu luar biasa. Dan hidup kita bukan suatu kesalahan. Ketika kita berkata wow pada bagaimana Tuhan mengubahkan kehidupan kita. Dari orang yang seharusnya jadi hamba dosa, tapi kita diangkat sama Tuhan. Kita dipindahkan menjadi orang-orang yang jadi anak-anak Allah. Ketika kita berkata no pada dosa, habit yang buruk, relasi orang-orang yang terlalu banyak, sehingga membuat inner circle kita terlupakan, membuat orang-orang yang menyayangi kita jadi terlupakan. Kita mau say no pada sesuatu yang di luar panggilan Tuhan. Kita mau jadi gereja Tuhan. Kita mau jadi orang-orang yang terus dipakai Tuhan sebagai anak-anak Allah, sebagai gereja Tuhan. Juga kita belajar untuk berkata sorry. Hubungan yang baik, yang sehat adalah hubungan yang selalu real. Untuk itu kita mau untuk mempraktekkan 3 kata ini. Dan saya percaya oleh firman Tuhan akan mengubahkan kehidupanmu. Hari ini kalau engkau tahu kau adalah orang yang harus berkata sorry pada seseorang. Kau harus berkata no pada seseorang. Dan engkau harus berkata wow pada kebesaran Tuhan. Hari ini saya rindu berdoa untuk kalian dimanapun kalian berada. Mungkin kalian sulit untuk mengucapkannya. Tapi biar dengan Roh Kudus, dengan kekuatan dari Tuhan, memampukan Anda untuk berkata-kata seperti ini dan mengubahkan kehidupanmu, mengubahkan keluargamu, mengubahkan hubunganmu dengan orang lain. Taruh tanganmu di hatimu. Saya rindu berdoa buat kalian. Tuhan, aku berdoa hari ini Tuhan, Kau memampukan mereka untuk berkata-kata sorry, untuk berkata no, untuk berkata wow pada kebesaran Tuhan, memuji Engkau. Tuhan, mampukan mereka, ubahkan kehidupan mereka. Tuhan, ampuni setiap dosa, ampuni setiap habit yang buruk, ampuni ya Tuhan setiap kami yang mungkin terlalu tinggi hati untuk berkata sorry. Aku berdoa hari ini biar sungguh urapan Allah, kekuatan dari Allah, Roh Kudus membangkitkan roh keberanian atas mereka di dalam nama Yesus. Aku berdoa hari ini mendewasakan Tuhan setiap karakter-karakter ilahi. Tuhan, Engkau ya Bapa yang memberikan pertumbuhan atas mereka di dalam nama Yesus. Biar sungguh Tuhan hikmat Allah turun atas setiap mereka, sehingga mereka boleh memilih apa yang harus mereka katakan. Mereka menjadi orang yang bijak di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, jadikan kami orang-orang yang indah di mata-Mu Tuhan. Bentuk kami seturut kehendak-Mu Tuhan. Jadikan aku indah
berdoa hari ini untuk setiap orang yang sulit berkata sorry pada orang tua. Hari ini Tuhan mau memulihkan kehidupanmu. Hari ini datang kepada keluargamu, kepada orang yang kau tahu kau harus berkata sorry padanya. Tuhan memberikan kekuatan kepadamu di dalam nama Yesus. Tuhan punya rencana yang begitu besar atas kehidupanmu dan keluargamu. Pemulihan terjadi dimulai dari engkau, dimulai darimu. Dan ketika engkau mau meresponi firman Tuhan ini, ada rencana Tuhan yang begitu dahsyat, begitu luar biasa. Tuhan akan sediakan atas kehidupanmu dan keluargamu di dalam nama Yesus. Dan kau yang hari ini harus berkata no pada dosa. Hari ini engkau tahu bahwa engkau sudah jatuh terlalu dalam. Hari ini Tuhan mengasihimu. Datang kembali kepadanya. Say no pada dosa. Say no pada setiap dosa seksual. Hari ini datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan, Dia mengampunimu, Dia mengasihimu, Dia menyertaimu, Dia tidak akan pernah meninggalkanmu. Syakarabaya rabaya rabaya ramakarabaya. Terima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan yang hari ini kami dengar, yang mengubahkan kehidupan kami ya Tuhan. Kami percaya Roh Kudus yang akan memampukan kami mengartikan segala sesuatu untuk membuat kami menjadi orang-orang yang berbeda, menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, menjadi orang-orang yang bijak dalam berkata-kata, sehingga kami boleh menjadi berkat untuk banyak orang. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu mengubahkan setiap kehidupan kami. Mari sama-sama angkat tanganmu di manapun engkau berada. Hari ini aku mengutus engkau untuk menjadi berkat, untuk menjadi terang, jadi kepala dan bukan ekor. Kau akan terus naik dan tidak turun. Apa saja yang kau kerjakan dengan kedua tanganmu, Tuhan buat berhasil. Tuhan buat berhasil pekerjaanmu, usahamu, studimu. Tuhan berhasil dalam pelayananmu. Tuhan berhasil dalam segala sesuatu yang Tuhan percayakan dalam hidupmu akan dijadikan Tuhan besar di dalam nama Yesus. Terimalah berkat yang terbaik dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus yang semakin manis, semakin hari, semakin peka mendengar suaranya, semakin hari semakin dibentuk sempurna oleh Tuhan dan tetap setia sampai akhir. Terima kasih ya Tuhan. Terimalah berkat ini di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Sama-sama yang percaya katakan haleluya. Amin. God bless you all.